dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena berhadapan dengan seorang yang sangat mengerti tentang pidana umum ya. Seorang jenderal yang punya latar belakang sangat mengetahui. Jadi memang begini, dalam proses TKP dirusak ini kami melihat bahwa memang alat buktinya dihilangkan. Ini yang publik harus tahu. Jadi mereka tuh sudah memikirkan jauh ke depannya. Kalau terjadi seperti ini harus disiapkan. Ini seperti ini harus disiapkan. Ini cara-cara berpikir menurut saya yang sudah dipersiapkan. Sehingga kalau skenario ini gagal, ini kita pakai skenario yang ini. Sudah terlihat banyak plan begitu, Bu Roni? Sudah. Kita ini juga pun melihat bahwa ini sudah direncanakan secara matang. Tetapi terlalu dinilah saya sampaikan di media ya. Bukan saya nggak mau sampaikan, tapi nanti kita buka di persidangan. Ini terlalu dini. Jadi mereka ini sudah menskenariokan Ferdy Sambo ini sudah memikirkan sudah jauh. Sehingga untuk seorang Richard Eliezer itu akan terpojokkan di persidangan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami mendapatkan hikmat juga. Kami mengetahui, ternyata ini seperti ini loh, alurnya seperti ini. Ini sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Jadi bukan apa ya, kalau teman-teman bilang, keterangan saksi yang menjadi terdakwa ketika dia membela dirinya, itu keterangannya sangat rendah. Penilaiannya itu sangat rendah. Majelis akan menilai, wajar dia membela diri. Si A, si B, hajar, tembak. Kemudian kata-kata hajar sangat tidak masuk di logik, tidak masuk di nalar. Coba membelakan fakta, yaitu mungkin klaimnya dari mereka. Karena mereka sadar bahwa ancamannya adalah ancaman hukuman mati ya. Mereka coba menghindari itu. Kalau dari pertama klien saya sudah siap, konsisten, menyampaikan yang sebenarnya. Dan kemudian dari LPSK ikut mendampingi. Kan kelihatan dalam proses awal ini saja klien saya siap langsung masuk ke agenda pembuktian. Kita tidak bicara material ya. Kalau bicara dakwaan kan bicara formil. Itu kemarin klien saya sampaikan bahwa semua runtutan dari formil itu sudah jelas, lengkap, cermat ya. Jadi sudah kita sampaikan di pembuktian. Jadi begini yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa sudah jauh-jauh hari mereka mempersiapkan plan A, plan B. Jadi ketika ini gagal ini akan seperti ini. Yang pastinya ini akan memojokkan Richard Eliezer Baradae. Tetapi kami juga bukan yang tidak mempelajari berkas ya. Kami mempelajari berkas dengan detail. Saya pikir juga pun jaksa penuntut umum sudah berpikir jauh ke depan juga mempelajari berkas dan kami melihat bahwa memang ada yang coba menutupi dengan skenario yang sudah terlalu rapi, tetapi ada celah-celah hukum juga pidana maaf saya potong sedikit, Bung Roni. Apa argumennya? Anda bisa mengatakan bahwa ini sangat rencana, ada plan B, plan A dan plan-plan lainnya. Sedangkan kan kalau klaim dari pihak Ferdy Sambo CS juga ini merupakan sesuatu yang impulsif lah begitu yang dikatakan. Nantilah. Apakah ini karena perusakan barang bukti atau seperti apa? Ya salah satunya mengenai pengerusakan barang bukti ini sudah sangat direncanakan. Nantilah kita sampaikan di persidangan. Oke, ya. Berarti salah satu yang akan didalami ya ini ya, bagaimana kemudian Anda mau menyatakan bahwa ada perencanaan yang sangat detail dalam hal ini, begitu ya? Ya nanti kita sampaikan kemudian. Bu Roni, kalau saksi nanti akan lebih banyak saksi fakta, saksi ahli? Kita ada saksi karakter, kemudian kita akan ahli juga. Kita terima kasih kepada teman-teman yang menjadi ahli ini yang cuma-cuma ya, mereka tidak mau menerima fee atau bayaran. Kami berterima kasih karena kami sangat menghargai keilmuan mereka. Ketika mereka melihat satu hal yang terjadi terhadap Baradae, mereka mau membantu dan menyampaikan keilmuan mereka. Jadi kami siapkan ahli, kemudian nanti saksi yang meringankan, saksi karakter, nanti ya beberapa ahli itu nanti kita sampaikan di persidangan. Oke. Tetapi begini, memang narasi yang diciptakan ini kan narasi yang memojokkan Richard Eliezer, nggak apa-apa. Kami yakin bahwa keadilan itu tetap ada kok. Majelis hakim sudah melihat sudah jauh gitu bahwa perkara ini kan permasalahannya kan
permasalahan kedua orang ini kemudian menyeret orang banyak, kemudian sekarang kan coba mengorbankan Barada Eka, ini sangat tidak adil menurut kami. Seyakin apa Anda terkait dengan nantinya setelah pemeriksaan dan pembuktian dan lain-lain, Eliezer ini bisa mendapatkan hukuman yang paling ringan atau bahkan bebas, Bung Roni? Kita yakin bahwa penegakan hukum ini berkeadilan. Klien saya juga dalam hal ini akan menyampaikan fakta yang sebenarnya, kemudian tidak tidak memutar-mutar lagi ya. Jadi nanti akan kita sampaikan, dan kami berharap bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer dan untuk keluarga korban, untuk para pihak yang ikut terseret dalam kasus ini. Kami berharap bahwa ini sebenarnya masalah antara saudara Efes dengan Putri Candrawati, kemudian menyeret orang banyak. Di dalam proses ini, klien saya siap menghadapi persidangan, kemudian mengenai agenda-agenda pembuktian, kita siap dan kita minta supaya para pihak jangan berkomentar kalau belum melihat alat bukti atau melihat terlalu jauh, karena ini masih ada proses di persidangan. Oke, terakhir Bung Roni, sebelum nanti terakhir sekali ke Bung Heri, alat buktinya sudah siap semua, kalau begitu? Saya pikir jaksa penuntut umum nanti yang menyampaikan, ya mereka yakin dengan ini dakwaannya, pastinya mereka berkewajiban untuk membuktikan ya. Tapi dari kami sudah melihat beberapa poin, itu nanti detailnya kami akan sampaikan di muka persidangan. Oke, Bung Heri, sepenting apa pembuktian nanti terkait dengan alat bukti yang untuk mendukung pernyataan dari saksi-saksi, baik itu saksi ahli, fakta dan lain-lainnya, untuk dibuka di persidangan tentunya? Ya, tentunya harus ada strategi khusus ya, dalam hal misalnya menekankan poin yang ingin disampaikan. Jadi tujuan pembuktian itu biasanya fokus saja, Mas. Kalau terlalu banyak yang ingin disampaikan, malah nanti nggak fokus, malah message-nya nggak nyampe kepada hakim. Dan tadi pertama ada istilah kan dalam hukum itu unus testis ya, satu saksi bukanlah saksi. Tapi dalam perkara tertentu, tentunya majelis hakim juga akan menilai secara bijak, karena beliau akan menakar pembuktian dalam hal ini ya. Kalau kita bicara tentang buwiskrahnya suatu pembuktian, maka hakim akan sungguh-sungguh melihat apakah memang keterangan yang disampaikan itu punya nilai kesesuaian atau tidak. Karena bicara tentang pembuktian kan bicara rasionalitas ya, Mas ya. Nggak mungkin dipaksakan kalau seandainya memang tidak ada saksi lain selain mereka yang berada di situ, gitu ya. Kebetulan dalam perkara ini sekali lagi mereka juga terlibat dalam perkara yang sama. Jadi di luar dari itu memang minim saksinya. Tapi itu bukan sekali lagi kemudian meniadakan tindak pidananya kan. Nah, tinggal digali lebih dalam sebenarnya siapa yang punya porsi gitu. Kalau kita lihat dari proses pembuktian awal yang berbelit karena hilangnya barang bukti dan lain sebagainya, itu menurut saya satu indikasi yang bisa digunakan sebagai pintu masuk awal bagi hakim untuk menilai bahwa perkara ini sesungguhnya memang sudah by design dari awal misalnya. Oke. Dihilangkan ya, tentu kita tunggu ya. Besok ini akan dimulai lagi sidang dari JPU, nanti akan menghadirkan saksi-saksi yang kalau dalam perspektif kami juga ini sepertinya akan memberatkan begitu kayak Eliezer. Tapi tadi Bung Roni juga sudah menyatakan siap untuk juga menghadirkan saksi dan juga membuktikan bahwa apa yang kemudian dilakukan ini sebenarnya sudah terencana jauh-jauh hari. Bung Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer, terima kasih sudah menyempatkan waktu pagi ini, Bung. Kemudian juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bung Heri Firmansyah. Terima kasih, Bung Heri. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Saudara, usai jeda, ini terkait dengan Dana Moneter Internasional atau IMF yang mengatakan ekonomi global tahun depan akan lebih gelap. Bagaimana kemudian mitigasi Indonesia? Apakah APBN yang disusun sudah menghitung risiko resesi sepertiga ekonomi dunia? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Washington DC, Amerika Serikat. Sesaat lagi.